Oke, selamat datang di Hakuta. Tidak terasa sudah negara api sebulan menyerang di sini dan salah satu anggota kita gugur di medan pertempuran. Nggak, maksud saya salah satu anak magang kita alias anak magang yang bertugas di Kominfo Standi, terutama di bidang PKP, sudah mau purna tugas. Bentar lagi mau dipecat nih sebentar lagi 1 bulan. Nah, tanggung sekali ya, ngambil 1 bulan, nggak ngambil 5 tahun gitu magang. Kalau lulus ya. Oke. Bagi yang belum tahu, ini adalah suatu orang yang magang di tempat kita. Dia punya talenta yang luar biasa. Kenapa? Dia bisa berbicara layaknya reporter, asik, suaranya renyah-renyah gurih gitu loh. Oke, kita perkenalkan dulu, namanya siapa namanya? Namanya Salsabila Fatifala. Panggil Salsa. Salsa. Bumbu salsa ini sponsor bisa nanti sponsor teman Mama Salsa nih, banyak space kosong, silakan nanti diisi, kita terima nanti. Oke, Salsa, kita mau tanya jurusan itu apa sih, sekolah di mana gitu? Oke, kalau masalah sekolah sih jurusannya itu komunikasi digital dan media, itu di Sekolah Vokasi IPB University. IPB dari Bogor. Institut Pertanian Bogor. Iya, berarti itu di Bogor. Iya, di Bogor. Nah, jauh-jauh dari Bogor datang ke sini tuh ngapain gitu loh? Asalnya di sini, Kak. Asalnya di sini. Iya, asalnya di sini. Kuliahnya yang jauh. Berarti masih ingat kampung halaman berarti. Masih. Setahun sekali lah. Nah, ceritanya bisa magang di sini kenapa ceritanya? Ceritanya ini sebenarnya ini masih semester 4 ya, Kak? Semester 4. Belum masuk program magang. Kan biasanya kalau program magang tuh di semester 6, kalau nggak semester 8. Nah, kan masih semester 4. Sebenarnya masih jauh nih dari program magang yang seharusnya dari kampus. Jadi magang ini tuh emang inisiatif dari diri sendiri, mau ngisi waktu luang pas libur. Kebetulan liburnya sekitar kurang lebih 1,5 bulan. Terus kayak, ini liburan ngapain ya? Kayaknya magang seru deh. Kayak gitu. Terus lebih ke kayaknya mayoritas teman-teman aku kalau liburan kayak gitu, terutama liburan ini itu pada ngisi waktu luangnya ikut kayak volunteer, ikut magang mandiri kayak gitu. Jadi banyak memanfaatkan waktu liburnya tuh buat kegiatan-kegiatan produktif gitu. Wih, asik. Saya dengar tadi kayak Valentine. Oke, di saat orang berlibur dari kepenatan, dari sakit kepalanya kuliah atau keadaan kota yang padat, Salsa memilih untuk magang gitu. Kalau biasanya ada orang, mungkin saya sendiri ya, kalau penat mungkin mancing ya, daripada magang mending mancing. Mantap mania mancing gitu. Daripada magang dapat ikan, bisa makan. Nggak dapat ikan, beli ikan. Bisa makan. Oke. Salsa, berarti nanti setelah ini kan baru semester 4 kan? Iya, baru semester 4. Memang ada programnya lagi, memang harusnya magang di semester 6. Iya, semester 6. Nah, berarti di semester 6 nanti apakah magang lagi atau sudah dihabiskan di semester 4? Oke, kalau magang kali ini tuh dia nggak bisa convert SKS. Jadi sebenarnya untuk benefit ke kuliah itu sebenarnya nggak ada sih. Bukan nggak ada ya. Pengalamannya tuh lebih ke untuk diri sendiri, bukan untuk convert SKS dan lain sebagainya. Kalau semester 6 tuh baru bisa yang convert SKS dan lain sebagainya. Jadi emang benefitnya buat diri sendiri aja, pengalaman. Iya, mantap nih. Memang nih jarang-jarang nih anak muda yang mau kayak gini nih. Di masa orang libur sebenarnya yang kayak saya bilang tadi, ini memang kemauan pribadi untuk menambah ilmu. Dan apakah bisa didapatkan ilmu tersebut di sini? Bisa sekali. Bisa sekali. Apa-apa ilmu yang didapat? Ayo. Yang pertama lebih ke banyak kenal orang-orang baru. Ya. Kan misal saya pulang kayak gini tuh mungkin setahun sekali, 2 kali, nggak begitu mengenal lah sebenarnya. Kasongan Katingan ini tuh kayak gimana sih, apalagi kayaknya tempat-tempatnya banyak, ternyata nggak tahu ya tempat ini, nggak tahu ya di sini, nggak tahu dinas ini. Dan sekarang magang di sini 1 bulan banyak sekali mendapatkan wawasan-wawasan. Tempat ini biasanya buat ini, dinas ini, orang-orangnya penting, mungkin pejabat-pejabat daerah kayak gitu, jadi kenal, ini kayak gitu. Banyak sih yang didapetin. Terus kalau di luar dari kenal orang-orang, mungkin
kenal gimana dunia kerja aja sih. Kan kalau misal di kuliah kan belajar, liputan-liputan juga. Tapi kalau di sini kan ngerti gimana dunia kerja tuh gimana, liputan yang sebenarnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Banyak sih dapat pengalaman. Apa ya? Kalau dibilang sebenarnya untuk apa ya? Kalau di bidang kita ini memang dibilang terkenal. Ya enggak juga, dibilang enggak juga ya terkenal gitu. Yang penting kegiatan makan. Nah, yang penting itu makan snack. Nah, itulah spesial kita ya di bidang kita. Nah, untuk salsa ini, nah kebetulan juga terutama untuk saya sendiri, saya ngelihat anak-anak muda zaman sekarang itu pengetahuannya itu nggak bisa kita remehkan. Pengetahuan mereka ini ternyata lebih luas mungkin daripada orang-orang yang lebih tua. Contohnya aja seperti Salsa ini yang baru semester 4 dia punya talenta untuk berbicara, untuk menyampaikan suatu informasi itu dengan lancar. Saya ini baru podcast berapa episode nih sudah nih, nggak lancar-lancar banget nih suara. Buktinya ini. Ini kan beda. Biasanya memang berbicara itu kalau dibilang itu bakat, memang bakat larinya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang memang introvert atau introvert juga kadang bisa ngomong ya. Iya, introvert juga bisa ngomong. Ada yang memang katanya saya nggak bisa ngomong, tapi kayak saya juga sebenarnya saya nggak bisa ngomong gitu, kayak saya, kayak kakak gitu, biar muda gitu. Nah ya ini harap pikirannya tuh apa sih waktu magang itu, jangan-jangan nih orangnya tua-tua nih, jadul-jadul nih, jangan-jangan nih nggak ngerti komputer lagi nih, ngertinya kalkulator aja nih, pakai mesin tik nih pikirannya. Apa sih di kabupaten sendiri gitu, di kabupaten kan beda di Bogor. Kalau di Bogor kan jelas kita tahu kota, jumlah manusianya banyak. Kalau di sini mah luas wilayahnya, banyak space kosong ya gitu. Gimana, apa harapan pikiran pertama tuh apa? Ekspektasinya ya di sini tuh apa? Mungkin pertama pas daftar magang kan ini maksudnya hitungannya magang pemerintahan ya, di pemerintahan. Kayak sempat lihat di TikTok kayak informasi-informasi itu katanya kalau magang di pemerintahan tuh jarang kerja, dikit kerjanya, job desk-nya nggak ada, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu jadi salah satu hal yang ditakutkan juga sih. Kan kemarin sempat aku nge-DM ya, nge-DM, bisa nggak sih magang sebulan buat ngisi waktu liburannya. Terus habis itu dijawab, direspon baik, bisa. Terus habis itu dikasih nomornya untuk berhubungan lebih lanjut. Nah di situ aku make sure aja sih, kayak ini nanti kalau magangnya aku kira-kira dapat job desk apa, kira-kira apa yang bisa aku kerjain kayak gitu. Terus habis itu sesuai sih sama yang dijelaskan dan apa aslinya. Jadi itu sih ekspektasinya, biar bisa dibimbing, bisa diajarin hal-hal yang belum aku tahu, kayak gitu aja sih. Orang-orangnya gimana? Orang-orangnya sebenarnya no ekspektasi ya, nggak ada kayak kayaknya bapak-bapak atau kayak gimana. Semua berharapnya orang-orangnya di sini welcome, nerima, membimbing kayak gitu sih. Ya, saya dulu waktu saya lagi kakak dulu pertama kali kerja tuh pikir orang tua-tua, jangan-jangan dia bapak-bapak nih, umur seumuran bapak nih gitu kan. Ternyata masuk dunia kerja terus kayak anak-anak sekolah aja, rasanya fun aja, yang menyenangkan. Yang penting kita bekerja sesuai dengan porsi kita, dengan kemampuan kita, dengan bakat kita, supaya kerjaan tersebut menjadi sesuai dengan hobi gitu. Jangan terpaksa ya, betul nggak? Jadi enjoy, betul. Nah berarti menurut Salsa ini pas berarti magang di sini tersalurkan berarti market ya, gimana? Sejauh ini sih tersalurkan, suka misal kayak liputan kayak gitu. Sebenarnya sih kalau aku kuliah di sana suka juga nih kayak kegiatan-kegiatan di lapangan, kan bisa sambil jalan-jalan, lihat hal baru dan lain sebagainya, ketemu orang baru, itu suka diajak liputan. Mungkin salah satu kendalanya aja di sini adalah pertama nggak kenal siapa-siapa. Jadi kalau ikut liputan ngomong sama siapa ya, kok kayaknya ada yang kenal deh. Kok jadinya diem aja, tapi nggak apa-apa, itu proses untuk belajar juga. Terus habis itu sama
suka ini kemarin sempat jadi host podcast kan. Iya. Itu juga suka, itu ngelatih untuk bicara aja lebih lancar lagi, ketemu orang, dapat ilmu-ilmu baru kayak gitu. Soalnya itulah hebatnya kita peralat anak muda, kita gunakan, manfaatkan, jangan kita sia-siakan. Dia punya talenta, kita korbankan. Nah, bagi kalian yang mau magang di sini yang punya jangan ragu, jangan ragu, kita salurkan bakatnya yang bisa ngomong, bisa komunikasi, kayak si Salsa komunikasinya jago. Nah, kita pun juga belajar sana. Terus terang juga kakak juga belajar. Anak magang yang pernah magang di bidang PKP, kita menganggap mereka adalah rekan, bukannya sebagai pegawai atau anak magang. Karena apa? Anak magang yang ditugaskan di sini itu sangat membantu kinerja kita, apalagi kayak Salsa nih 1 bulan doang gitu merasa kehilangan. Ini yang handle-nya lagi pusing lagi handle ini, karena Salsa ini walaupun 1 bulan kita pergunakan waktunya sebaik mungkin. Jadi ketika itu susahnya, beratnya juga di situ nih, gara-gara kita pergunakan ketika Salsa hilang, ya kurang lagi nih. Siapa lagi nih yang magang? Itu cari nih yang magang. Nah, mungkin ada yang mau Salsa sampaikan nggak untuk teman-teman yang siapa tahu yang nonton video ini mau magang di Kominfo, ada nggak yang mau disampaikan? Buat teman-teman yang mungkin butuh pengalaman, ada yang butuh pengalaman lah utamanya, itu mungkin bisa magang, walaupun mungkin belum jadwalnya program magang dari kampus atau yang lainnya, nggak apa-apa, sebenarnya magang aja, karena itu dapat banyak pengalaman, dapat banyak wawasan yang itu juga bermanfaat untuk teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi nggak cuman bermanfaat untuk dari sisi kantornya, tapi untuk kita sendiri tuh ada manfaatnya juga kayak gitu sih. Asik, memang kalau Salsa ngomong renyah suaranya. Ini kalau saya mungkin ini salah satu ini juga kalau keuntungan dari saya ini terutama seperti kakak ini kan, mereka para penonton bosan ngelihat saya kan. Jadi kalau ngelihat yang baru-baru, apalagi yang muda, yang cantik kan, wah segar nih. Wah, jadi ada penyegaran. Saya cuma bentar. Nah, itu dia. Kita kalau bisa tambah 1 tahun. Mau kuliah. Tolong dosen yang di EPB ditambah lagi. Nanti apabila ada magang-magangan yang terutama di wilayah Kalimantan Tengah atau di Katingan, suruh magang sini. Mau jauh ya kan dari Bogor ke sini. Rasakan indahnya alamnya supaya apa ya? Kita juga yang ada di bidang sini juga bisa bertukar pikiran supaya bisa dapat pencerahan juga, karena kita nggak sok tahu, kita nggak bukannya kamu Salsa harus gini, kita nggak seperti itu. Kenapa? Pengetahuan Salsa belum tentu sedikit gitu loh, dia bisa lebih banyak. Itulah kita menghargai Salsa, sama-sama belajar, sama-sama membutuhkan. Itulah yang namanya kerja sama tim. Nah, mungkin harapannya juga apabila Salsa lulus nanti lulus dari PB, kerjanya di sini gitu kalau ada pembukaan gitu kan, karena kita sudah mengenal Salsa, kita tahu kinerjanya gimana ya. Kita nggak tahu kan yang di atas kan yang menentukan, tapi siapa tahu gak ada yang tahu. Mungkin kakak bisa nggak sih nge-review selama sebulan ini aku gimana sih, ada kinerjanya, ada yang kurang kah atau kayak gimana, biar aku juga masukan kayak kita gitu. Buka buku dosa. Banyak berarti. Oke, kita review Salsa dulu dari kesan pertama. Ini menurut kakak pribadi ya, bukan mungkin dari teman-teman yang lain, atau kita panggil aja. Panggil satu-satu. Kita tanyain review si Salsa nih, kita unboxing gitu. Kalau kesan pertama kakak ngelihat Salsa ini, apalagi yang terus terang yang balas DM Salsa pertama itu kakak, itu kan baru kita serahkan kakak. Kakak lihat nih, siapa nih anak magang sosokan magang sini. Tahu dia kita di sini kita pergunakan habis-habisan. Kita lihat dia bisa jadi liputan, dia jadi reporter, susah mulut. Jadi reporter. Ini bukan main nih. Lihat nih, Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor. Pertanian ada dalam hati nih pikirnya kita namanya di kabupaten, orang kabupaten mah nggak tahu gitu kan. Kita lihat ya, dia jago nih ngomongnya, suaranya renyah nih, boleh gitu, dalam hati kan terima nih. Nah, pas sudah diterima,
pikiran pertama nih mungkin agak sedikit ini ya, agak kita pertama kali ketemu kan aku langsung lawak-lawak kan gitu. Agak sedikit wah kita belum tahu nih karakternya Salsa gimana. Ternyata pas sudah dia duduk ditanya-tanya Salsa bisa apa, Salsa bisa apa gitu. Nah, Nggak bisa apa-apa. nggak bisa apa-apa. Nah, itu kita buktikan di sini kan akhirnya kan sudah berapa 3 episode, berapa 3 episode 3 episode sama ini. sama ini 3 episode. Nah, itu padahal kalau nambah lagi itu bisa 50 episode kita Bisa. gitu, Salsa. Nah, habis itu yang bikin terkejutnya lagi selain bisa untuk sebagai reporter, dia juga bisa ngedit konten, bisa ngedit video. Saya ngedit video itu perlu waktu seharian. Nah, kalau Salsa memang dia langsung orangnya ceketan. Kakak bukannya untuk menguji, tapi ini memang dari hati kakak paling dalam. Memang Salsa orangnya ceketan. Untuk dosen IPB yang mendengar memang orangnya ceketan. Memang didikan IPB mungkin apakah seperti itu ataukah memang karakter Salsanya kayak gitu, tapi memang keadaannya seperti itu. Kampus IPB menciptakan orang yang kayak Salsa walaupun belum lulus dia punya talenta ya seperti ini. Kita nggak tahu dapatnya Salsa apakah dari kuliah atau apa. Yang penting yang kami alami, kami rasakan dari itu gitu. Dia bisa ngedit video, ngedit kan apa Canva untuk konten. Jadi tinggal dari Kabit tolong Salsa bisa nggak bikin ini? Bisa bu. Nah tidak ada yang aduh bu bentar nggak ada. Di PKP nggak ada, di bidang kita PKP bidang pengelola komunikasi publik nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu. Bisa. Harus bisa semua. Terus juga si Salsa ini dari karakternya dia friendly walaupun dia baru di sini, walaupun sebenarnya dia orang sini katanya dia bilang tadi, walaupun di sini cuma dia orangnya welcome tuh apa, dia bisa komunikasi baik dengan orang, dengan rekan kerja yang lain, bahkan dengan protokol, bahkan dengan wartawan yang lain-lain. Soalnya Salsa ini salah satu orang yang kita andalkan. Apabila ada liputan, Salsa ke depan, Salsa ke sini, Salsa ke sini. Nah, itu Kak. Pas ke depan pertama-tama ya kesan aku ya disuruh maju ke depan. Dalam pikiran kayak sopan gak sih maju ke depan? Deh, takutnya ada protokol dimarahin lagi. Terus kayak sama kakak-kakaknya nggak apa-apa maju aja ke depan. Kadang-kadang diajak ayo kesini. Itu juga jadi pembelajaran. Terus habis itu lucunya kemarin adalah baru kemarin banget nih yang acara di PGRI. PGRI ya. Nah itu kan ngevideoin tapi pas Mars Indonesia Raya kayak gitu emang harusnya nggak boleh kemana-mana kan. Terus aku agak nggak ke depan sih sebenarnya, agak ke tengah di jalan gitu mau videoin. Terus habis itu ada kakak protokolnya kayak sini gitu. Nggak boleh ya kalau kayak gitu. Terus habis itu ya udah nggak apa-apa. Itu jadi bagian pembelajaran aja sih. Itu salah satu memang dalam suatu acara seremonial mungkin yang hikmat ya, bahasa yang hikmat. Kadang juga kita juga sebagai orang pemerintahan juga bisa kelupaan Salsa. Sebenarnya bukan cuma Salsa aja. Nah untungnya teman-teman dari protokol juga mengingatin dan baik-baik juga kayak gitu. Walau hal tersebut misalnya ada yang menjanggal, mereka janggal itu mereka mengingatkan dengan cara baik. Nah, si Salsa ini kita dari protokol juga kamera utama. Itu juga kayak sebenarnya bisa moto, tapi kalau kayak gitu kan jadinya ini bisa turun fotonya. Bahan perhatian kan. Iya, jadi kayak aduh kan jadi beban ya. Tapi memang di terutama kita yang bagian yang kayak gini itu yang kerjanya seperti ini, kadang perhatian utama itu di bidang di kitanya gitu. Mau dibilang kita nggak penting tapi penting, mau dibilang penting kita juga nggak terlalu penting. Kita rendah. Tapi harus ada gitu. Dokumentasi pimpinan itu memang sangat penting ya. Apalagi yang lain minta dong buat. Sabar. Banyak gitu. Nah, apa lagi ya Salsa ini banyak ya Salsa ini, soalnya baru 1 bulan nih kalau kita penceritaan bukunya panjang, padahal baru 1 bulan menjadi novel. Karena Salsa sadar nggak setiap hari itu kita kerja. Iya, kerja. Bahkan hari libur juga kita kerja. Ini juga Salsa, makanya kadang kita agak nggak enak nih. Anak magang baru 1 bulan, kerjanya sampai malam lagi kan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu seru tau Kak. Kayak seru sih kalau dari akunya seru karena sering diajak keluar juga karena bisa ketemu hal-hal baru aja. Kalau liburan kan bisa di rumah. Kalau main juga paling ya udah seminggu sekali keluar ya di rumah aja kerjaannya. Jadi nggak tahu
nggak tahu dunia kasongan seperti apa. Tapi itu yang bikin kita khawatir loh. Itu nih acara belum selesai. Salsa di anak magang gitu bawa sampai jam 11 malam ya kalau nggak salah kita selesai itu jam 11 malam. Iya. Ini juga kita yang pawai karnaval budaya juga kita siang-siang panas-panas Panas sih, kita Kak. jalan keliling. Ya itulah namanya juga dunia pekerjaan Lika-likunya. dan lika-likunya juga kan. Nah salsa juga dapat timbal baliknya juga dia tahu dia mengalami langsung terjun yang namanya setiap hari kerja tuh gimana bahkan hari libur juga kerja. Oke, gantian lagi, kakak lagi. Ada masukan nggak buat aku? Tadi kan udah nih ke salsa Oh iya, ada bagus. masukan. Ini masukan. Masukan. Ini salsa kurang ini deh gitu. Salsa ini kalau ya misalnya untuk kekurangan ya, kalau kekurangan kakak nggak layak, jarang. Kakak nggak layak ngomong Saran kekurangan. aja. Oh kalau saran, Saran. kalau ya saran untuk salsa kembangkan terus talentanya, jangan di stop karena apa ya sesuatu talenta apabila tinggal diasah itu bakal tumpul. Iya. Jadi harus banyak-banyak Belajar. dipertajam, diasah terus. Kalau belajar kan kita hidup belajar terus, kita belajar terus namanya hidup. Jadi saran kakak di talentanya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk apabila mau tampil suaranya jangan minum yang aneh-aneh, supaya renyah gurih gitu suaranya itu salah satu talenta suatu anugerah dari Tuhan gitu loh. Kalau makanya bagi stasiun TV nasional nih. Saya nggak bisa sebutin, saya bisa sebutin kayak di kan macam-macam saya nggak bisa sebutin di sensor nih nggak bisa nih ya itu rekrut nih anak muda baru itu direkrut gitu. Jangan sampai lepas gitu apa perlu langsung tali tangkap langsung gitu. Itu sih kalau bagi kakak karena selebihnya salsa orang yang luar biasa begitu. Luar biasa. Ya, sedih. Kita memang ya gimana ada pertemuan di situ ada Perpisahan. tinggal lama juga datang anak baru, magang baru lagi gitu. Man kita nggak bisa ngelupain. Kita nggak bisa ngelupain karena apa? Mereka juga membantu pekerjaan kita. Ibaratnya pahlawan, jasa pahlawan, kita kenang gitu kan jasa pahlawan. Bukan berarti dia sudah tidak ada lagi gitu. Jangan dong sih. Itu sih salsa. Gimana apa ya lagi ya? Kalau untuk masukan dari ini kan salsa kan sudah bilang untuk anak magang nih gimana masukannya untuk kalau tersalsa mau dari lingkup dinas komunikasi informatika persadian statistik secara umum mau secara khususnya di bidang PKP atau teman-teman dari bidang-bidang PKP yang mau disampaikan gitu. Apa yang mau disampaikan? Mungkin untuk bidang ini kali ya ya karena harapannya selama sebulan ada di sini udah dibimbing dengan sangat baik itu terima kasih juga udah diajarin hal-hal baru juga. Harapan kedepannya adalah mungkin tetap seperti ini, tetap welcome menerima banyak anak magang kedepannya, semoga banyak juga anak magang kedepannya, tetap welcome, tetap diajarin, tetap dibimbing biar ada gambaran lah karena jujur ini kan pertama kali magang. Ya. Bisa dihitung sebagai first experience yang menyenangkan kayak gitu. Karena kalau misalnya pengalaman magang pertamanya itu udah kurang menyenangkan, nggak suka nih kakak-kakaknya jutek atau enggak ya dibiarin aja kayak gitu. Itu kan udah jadi bad experience ya. Jadi kayak kedepannya kayaknya dunia kerja enggak deh, menakutkan deh. Kayaknya nggak mau kerja deh kayak gitu. Nah sedangkan di sini orang-orangnya sangat welcome, sangat menerima. Itu adalah poin plusnya kayak gitu. Jadi buat anak-anak magang jangan lupa daftar di sini. Nah gitu. ini yang dicari supaya bisa kita pergunakan dengan baik gitu. Oke Salsa kita akhirin Hakuta kita hari ini. Lama ya kan 2 jam nih. 2 jam sudah 2 jam. 2 jam ya benar 2 jam ya sudah. Oke kita akhiri Hakuta kita pada hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke sampai jumpa di episode Hakuta selanjutnya. Dadah. Opak tos. Panjang tuh.